Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tak ada yang siap dengan apa yang terdengar pagi itu. Sebuah suara kecil memecah keheningan, dan dalam hitungan detik, suasana yang tadinya sakral berubah menjadi penuh tanda tanya. Sebagian orang menganggapnya kebetulan. Sebagian lainnya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apa sebenarnya yang terjadi di ruangan itu? Dan mengapa peristiwa singkat itu mampu mengguncang keyakinan banyak orang? Pagi yang terasa biasa. Versi sinematik panjang. Pagi itu dimulai dengan udara yang terasa lebih sejuk dari biasanya. Cahaya matahari perlahan masuk melalui jendela tinggi, menembus kaca dan memantulkan bayangan lembut di lantai. Bangku-bangku kayu tersusun rapi, dan satu persatu jemaat datang dengan langkah tenang, mengenakan pakaian terbaik mereka. Suasana hening bukan karena kosong, tetapi karena semua orang sedang menyiapkan hati untuk sebuah momen sakral yang dianggap suci dan penuh makna. Di bagian depan ruangan, seorang ibu muda berdiri dengan wajah yang memancarkan campuran antara gugup dan bahagia. Ia memeluk bayinya erat, sesekali mengusap punggung kecil itu dengan lembut. Bayi tersebut tampak tenang, matanya terbuka lebar, memperhatikan langit-langit dan cahaya yang berpendar di atasnya. Beberapa anggota keluarga duduk di barisan depan, tersenyum haru, seolah menyaksikan babak penting dalam perjalanan hidup yang baru saja dimulai. Pemimpin ibadah berdiri di dekat altar, membuka kitab dan mulai membacakan doa dengan suara yang teratur dan menenangkan. Setiap kata terdengar jelas, bergema pelan di seluruh ruangan. Jemaat menundukkan kepala serempak, menciptakan pemandangan yang penuh kehikmatan. Tak ada suara selain doa dan napas yang teratur. Momen itu terasa seperti jeda dari dunia luar, sebuah ruang kecil tempat semua orang merasa aman dan damai. Sang ibu memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia tampak berusaha menyimpan perasaan haru yang hampir tumpah. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa pentingnya hari itu. Bayi di pelukannya bergerak kecil, jemarinya menggenggam kain pakaian sang ibu. Gerakan sederhana itu justru membuat suasana terasa semakin manusiawi dan hangat. Beberapa jemaat di barisan belakang saling bertukar pandang dengan senyum tipis. Bagi mereka, prosesi seperti ini sudah sering terjadi, namun tetap selalu membawa getaran yang berbeda. Ada sesuatu tentang awal kehidupan yang selalu menghadirkan harapan baru. Tak seorang pun di ruangan itu memiliki firasat bahwa beberapa menit ke depan akan mengubah ketenangan ini menjadi sesuatu yang sama sekali tak terduga. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Doa terus mengalun, udara terasa hangat, dan waktu seakan melambat dalam kesempurnaan suasana tersebut. Tidak ada tanda, tidak ada isyarat, tidak ada keganjilan sedikit pun. Pagi itu benar-benar terlihat seperti pagi biasa, tenang, sakral, dan penuh kedamaian, sebelum sebuah suara kecil memecah semuanya. Tangisan yang berubah. Doa hampir mencapai bagian akhir ketika bayi itu mulai bergerak gelisah di pelukan ibunya. Awalnya hanya gerakan kecil, seperti bayi pada umumnya yang merasa tidak nyaman terlalu lama diam. Sang ibu sedikit menggoyangkan tubuhnya perlahan untuk menenangkan. Namun detik berikutnya, tangisan kecil terdengar, memecah keheningan yang sebelumnya begitu rapi dan teratur. Beberapa jemaat tersenyum tipis, menganggapnya sebagai bagian wajar dari prosesi yang melibatkan seorang bayi. Tangisan itu semakin jelas. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat beberapa kepala terangkat. Pemimpin ibadah berhenti sejenak, memberi waktu agar suasana kembali tenang. Sang ibu terlihat sedikit panik, berusaha menepuk punggung kecil itu dengan lembut. Nafasnya mulai tidak teratur. Khawatir momen sakral itu terganggu oleh hal sederhana yang sebenarnya manusiawi. Namun sesuatu berubah. Tangisan yang tadinya terdengar biasa mulai memiliki ritme yang berbeda.
Tidak lagi sekadar suara tangis panjang dan terputus-putus, melainkan seperti potongan bunyi yang lebih teratur. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apakah mereka hanya terlalu sensitif atau memang ada sesuatu yang berbeda dalam suara itu. Ruangan yang tadinya hangat perlahan terasa tegang. Suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih menyerupai rangkaian suku kata daripada sekadar tangis. Sang ibu membeku. Tangannya berhenti bergerak sejenak. Pemimpin ibadah memandang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara ragu, bingung, dan mencoba tetap tenang di depan jemaat. Bisikan kecil mulai terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang mencondongkan tubuh ke depan, ada yang menahan napas. Tangisan itu kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas membentuk bunyi yang terdengar seperti susunan kata. Keheningan berubah menjadi kejut kolektif. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi momen tersebut. Waktu seakan melambat. Detik-detik terasa lebih panjang dari biasanya. Sang ibu kini menatap bayinya dengan mata berkaca-kaca, bukan hanya karena malu atau cemas, tetapi karena kebingungan yang sulit dijelaskan. Bayi itu tetap bersuara, sementara seluruh ruangan seperti terperangkap dalam satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Momen yang tadinya sederhana kini berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada yang tahu apakah ini hanya kebetulan, persepsi yang salah, atau pertanda yang tak bisa dijelaskan. Namun satu hal jelas, ketenangan pagi itu telah retak, dan semua orang merasakannya. Keheningan yang mengguncang. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini bukan sekadar bunyi acak, melainkan seperti potongan suara yang memiliki pola. Tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk sebagian orang merinding. Ruangan mendadak sunyi total. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi gerakan kecil. Semua mata tertuju pada bayi yang masih berada dalam pelukan ibunya. Sang ibu kini benar-benar membeku. Ia menatap wajah kecil di pelukannya dengan campuran takut dan tak percaya. Tangannya gemetar halus. Ia mencoba menenangkan, tetapi suara itu kembali muncul, lebih teratur, lebih menyerupai susunan kata daripada tangisan biasa. Nafas beberapa jemaat terdengar berat, seperti orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa langsung diterima akal. Pemimpin ibadah berdiri tanpa suara. Kitab yang tadi terbuka kini tertutup perlahan di tangannya. Wajahnya menunjukkan usaha keras untuk tetap tenang. Namun sorot matanya mengkhianati kebingungan yang mendalam. Ia melangkah satu langkah mendekat, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar bukan sekadar ilusi akustik di ruangan besar itu. Di barisan tengah, beberapa orang mulai meneteskan air mata tanpa benar-benar tahu kenapa. Bukan karena takut sepenuhnya, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan, antara takjub, cemas, dan terkejut. Ada pula yang memegang dada mereka, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Suara itu terdengar sekali lagi. Kali ini cukup jelas untuk membuat beberapa orang saling menatap dengan mata membesar. Keheningan berubah menjadi beban yang menggantung di udara. Seolah seluruh ruangan menunggu penjelasan yang tak kunjung datang. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Waktu terasa melambat. Detik seperti berjalan lebih panjang dari biasanya. Bahkan suara gesekan pakaian terdengar lebih keras dari normal, karena semua indera kini terfokus pada satu pusat kejadian. Sang ibu memeluk bayinya lebih erat, seakan ingin melindunginya dari tatapan ratusan mata yang kini tertuju pada mereka. Tak seorang pun di ruangan itu benar-benar siap menghadapi momen tersebut. Pagi yang tadi terasa damai kini berubah menjadi titik balik yang tak direncanakan. Keheningan bukan lagi tanda ketenangan, melainkan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang diproses dalam pikiran setiap orang yang hadir. Prosesi yang terhenti. Pemimpin ibadah akhirnya mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya ketika ia meminta jemaat untuk duduk dan menenangkan diri. Namun ketenangan yang diminta tidak mudah kembali. Ruangan yang tadi hening kini dipenuhi napas berat dan tatapan cemas. Prosesi yang seharusnya berlangsung singkat dan sakral itu kini menggantung tanpa kepastian.
Sang ibu terlihat semakin pucat. Ia mencoba melangkah mundur sedikit dari pusat perhatian, tetapi langkahnya terasa berat. Bayi di pelukannya kembali mengeluarkan suara, membuat beberapa jemaat spontan berdiri. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan, ada yang menundukkan kepala sambil berdoa lirih. Ketegangan kini terasa nyata, bukan lagi sekadar perasaan. Beberapa orang di barisan belakang mulai berbisik lebih keras. Perdebatan kecil muncul. Apakah ini kebetulan? Apakah hanya persepsi yang diperbesar oleh suasana? Atau ada makna yang lebih dalam? Suara bisikan itu seperti riak kecil yang menyebar cepat, menggerakkan emosi seluruh ruangan. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berpihak pada penjelasan yang mana. Pemimpin ibadah melangkah lebih dekat dan dengan hati-hati meminta agar prosesi dihentikan sementara. Kalimat itu terasa berat ketika diucapkan. Sebuah acara sakral yang telah dipersiapkan dengan matang kini harus ditunda karena sesuatu yang tidak terduga. Keputusan itu membuat sebagian orang merasa lega, sementara yang lain justru semakin gelisah. Sang ibu akhirnya terduduk di bangku terdekat, memeluk bayinya erat-erat. Air mata kini mengalir tanpa ia tahan. Bukan hanya karena malu atau takut, tetapi karena tekanan situasi yang begitu mendadak. Bayi itu terlihat tenang beberapa detik, seolah tak menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian puluhan pasang mata. Ruangan itu kini tidak lagi terasa seperti tempat ibadah yang damai, melainkan seperti ruang penuh pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Setiap orang membawa pikirannya masing-masing, mencoba menyusun logika di tengah emosi. Prosesi telah berhenti, namun gejolak batin justru baru saja dimulai. Hati yang terguncang. Di tengah suasana yang belum juga pulih, seorang jemaat di barisan depan perlahan berdiri. Gerakannya kaku, seolah tubuhnya lebih berat dari biasanya. Tatapannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya mengarah ke ibu dan bayi di depan. Wajahnya menunjukkan pergolakan yang sulit disembunyikan. Bukan kemarahan, bukan ketakutan sepenuhnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Keraguan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Ia melangkah maju satu persatu. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap bunyi sepatu menyentuh lantai terdengar jelas, karena seluruh ruangan kembali sunyi. Beberapa orang menoleh, mengikuti pergerakannya dengan rasa ingin tahu. Ia berhenti beberapa langkah dari ibu dan bayi itu, menarik napas panjang seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengakui bahwa kejadian itu mengguncang hatinya. Ia tidak berbicara keras, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Ia mengatakan bahwa selama ini ia merasa yakin dengan segala sesuatu yang ia yakini, namun pagi itu membuatnya mempertanyakan banyak hal. Kata-katanya tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat ruangan kembali diliputi keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa jemaat mulai menangis, bukan karena tahu jawabannya, tetapi karena mereka merasakan beban yang sama. Ketika keyakinan yang selama ini terasa kokoh tiba-tiba diguncang oleh satu peristiwa tak terduga, hati manusia cenderung bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ada yang menundukkan kepala, ada yang memejamkan mata, seakan mencari ketenangan dalam dirinya sendiri. Sang ibu hanya diam, memeluk bayinya lebih erat. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi di sekitar dirinya. Ia hanya tahu bahwa hari yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita kini berubah menjadi pusat pergolakan batin banyak orang. Bayi itu kembali bersuara pelan, namun kali ini tidak ada yang langsung bereaksi. Semua seakan telah kelelahan oleh emosi yang datang bertubi-tubi. Detik-detik terasa berat. Tidak ada keputusan besar yang diambil saat itu. Tidak ada kesimpulan yang diumumkan. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang sedang berhadapan dengan pertanyaan dalam hati mereka sendiri. Dan terkadang, pertanyaan dalam hati jauh lebih mengguncang daripada kejadian yang terlihat oleh mata. Perdebatan yang tak terhindarkan. Setelah suasana sedikit mereda, jemaat mulai bergerak keluar ruangan dalam kelompok-kelompok kecil. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti biasanya setelah prosesi ibadah. Yang terdengar hanyalah percakapan pelan namun intens. Beberapa orang terlihat serius. Tangan mereka bergerak menegaskan pendapat. Yang lain hanya menggeleng pelan. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang belum terurai.
Di sudut halaman, dua orang berdiri berhadapan dengan nada suara yang sedikit meninggi. Satu pihak meyakini bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Pihak lain mencoba menjelaskan dengan logika bahwa bayi sering mengeluarkan suara yang bisa terdengar seperti apa saja tergantung persepsi pendengarnya. Perdebatan itu tidak kasar, namun terasa tajam. Keduanya sama-sama yakin dengan sudut pandang masing-masing. Sementara itu, beberapa orang memilih diam. Mereka duduk di bangku luar, menatap kosong ke depan, mencerna ulang kejadian tadi. Terkadang, bukan jawaban yang langsung muncul, melainkan lebih banyak pertanyaan. Apakah mereka salah dengar? Apakah suasana sakral membuat semua orang lebih sensitif? Atau memang ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sederhana? Cerita tentang kejadian itu mulai menyebar lebih jauh. Telepon diangkat, pesan dikirim, percakapan berlanjut di luar lokasi. Setiap orang yang menceritakan ulang membawa versinya sendiri. Ada yang menambahkan detail, ada yang mengurangi, ada yang membumbui dengan emosi. Dalam waktu singkat, peristiwa itu tak lagi hanya milik mereka yang hadir langsung. Di dalam hati masing-masing, perdebatan sesungguhnya justru lebih sunyi. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang rasa tidak nyaman ketika sesuatu yang diakini stabil tiba-tiba terguncang. Keyakinan, bagi sebagian orang, adalah fondasi hidup. Dan ketika fondasi itu disentuh oleh satu kejadian tak terduga, reaksi yang muncul bisa sangat dalam. Hari itu berakhir tanpa kesimpulan resmi. Tidak ada pernyataan final, tidak ada keputusan bersama. Yang ada hanyalah perbedaan pandangan yang dibiarkan menggantung. Namun justru karena tidak ada jawaban pasti, kejadian itu menjadi semakin kuat dalam ingatan mereka. Jejak yang tak terhapus. Hari mulai berganti sore ketika halaman itu perlahan kosong. Bangku-bangku kembali sunyi, pintu ditutup, dan suara percakapan terakhir menghilang bersama langkah kaki yang menjauh. Namun meski tempat itu kembali tenang, suasana tidak benar-benar sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tertinggal, bukan dalam bentuk benda, melainkan dalam pikiran dan perasaan setiap orang yang hadir pagi itu. Di rumah masing-masing, kejadian itu terus diputar ulang dalam ingatan. Ada yang mencoba menjelaskannya dengan logika, menyusun kemungkinan demi kemungkinan agar semuanya terasa masuk akal. Ada pula yang justru semakin tenggelam dalam perenungan, merasa bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Setiap orang membawa versi pemahamannya sendiri, dan tak satu pun bisa sepenuhnya membuktikan yang lain salah. Sang ibu duduk di tepi tempat tidur malam itu, menatap bayinya yang sudah tertidur lelap. Wajah kecil itu terlihat damai, polos, tanpa beban. Sulit dipercaya bahwa makhluk sekecil itu mampu mengguncang begitu banyak hati dalam satu ruangan. Ia mengusap kepala bayinya perlahan, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari menenangkan anaknya. Beberapa jemaat mungkin akan melupakan detailnya seiring waktu, namun tidak dengan perasaan yang menyertainya. Rasa terkejut, kebingungan, dan pertanyaan yang muncul hari itu akan tetap tinggal di sudut pikiran mereka. Kadang, bukan jawabannya yang membekas, melainkan momen ketika seseorang menyadari bahwa dunia tidak selalu sesederhana yang selama ini diakini. Peristiwa itu tidak menghasilkan keputusan besar, tidak mengubah dunia secara dramatis, dan tidak memberi kesimpulan yang tegas. Namun ia meninggalkan sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam. Sebuah celah kecil dalam keyakinan yang membuat orang mulai bertanya, mulai merenung, dan mungkin mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda. Dan mungkin, bertahun-tahun kemudian, ketika kejadian itu hanya tinggal cerita yang diceritakan ulang, satu hal tetap akan diingat. Pagi yang awalnya terasa biasa itu pernah menjadi titik di mana keheningan berubah menjadi pertanyaan. Sebuah suara kecil telah memecah rutinitas, dan dalam sesaat, membuat banyak orang menyadari bahwa keyakinan dan logika kadang berjalan berdampingan, kadang pula saling menantang.